لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور من الجاهلية إلى الإسلامية. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang sehingga dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat-sangat berbahagia ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat sekalian yang menonton konten ini, tontonlah sampai dengan tuntas supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat kalau menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sampai sudah ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan kali ini, saya melakukan riset kecil-kecilan mengenai kenapa seseorang itu suka banget memperkosa ataupun melecehkan ataupun bisa kita sebut sebagai penjahat kelamin. Kenapa itu terjadi kepada orang-orang yang dianggap mulia ataupun terpandang seperti seorang ustadz syabul ataupun ustadz penjahat kelamin. Ini kita konten pada kesempatan kali ini kita saling sharing dan saling diskusi. Dan kita juga di akhir konten ini kita akan mendoakan kepada para pencabul, kepada para penjahat kelamin. Kita doakan supaya mereka mendapat balasan yang setimpal di dunia, minimal di dunia, dan kemudian di akhirat kalau misalkan mereka tidak bertaubat sebelum meninggoy. Baik sahabat, yang pertama kita lihat dulu sahabat, ini ada berita-berita yang memang tentang pencabulan ataupun tentang penjahat kelamin. Ini terjadi setiap tahun sahabat. Ini sahabat bisa saksikan. Seorang ustadz diduga lecehkan mahasiswi di Sumut. Polisi terima laporan korban. Ini beritanya 2025 tahun ini sahabat, bulan Mei, berarti sekitar 2 bulan yang lalu ya. Nah, ini seorang ustadz melecehkan mahasiswi. Ini yang terjadi pada tahun ini. Kemudian kita akan melihat lagi tahun kemarin, yaitu 2024. Cabuli 12 santriwati oknum pemilik rumah tahfidz di Batubara ditangkap. Santriwati dilecehkan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini seorang ustadz ini pastinya ya, memiliki rumah tahfidz, menghafal Al-Quran, tapi dia melecehkan. Kemudian kita lihat lagi tahun 2023 ini sahabat, bisa saksikan bersama-sama. Dua ustadz ajak kawannya ya guys ya. Cabuli 24 santri di Sumut diamankan langsung jadi tersangka. Nah, ini fenomena ini kenapa bisa terjadi? Saya terus terang meneliti kecil-kecilan apa yang menyebabkan psikologi yang terjadi pada penjahat-penjahat kelamin ini. Ustadz, apapun titelnya, baik pejabat, baik ustadz, warga biasa, tetap aja ini adalah mindset ataupun psikologi, jiwa nafsu duniawi, nafsu seksualnya yang tidak mampu terkontrol. Kemudian saya mendapati hasil dari riset kecil-kecilan ini, kita bisa diskusi, sahabat bisa drop di kolom komentar, tambahan, masukan dan sebagainya, supaya menjadi pembelajaran bagi kita, dan cara menanganinya juga saya sangat membutuhkan komentar dari para sahabat sekalian. Yang pertama saya mendapati pikiran jorok. Apa maksudnya? Mungkin para ustadz ini waktu masa muda, sebelum menjadi ustadz, sebelum diangkat menjadi dewan guru di pondok pesantren dan dimanapun lembaga pendidikannya, mereka ini kemungkinan besar suka nonton film dewasa ataupun blue film yang tidak senonoh, konten yang tidak senonoh, mereka itu senang menontonnya. Kemudian dipengaruhi juga oleh dia suka menonton ataupun melihat yang cewek-cewek seksi, sehingga pikiran dia itu pikirannya jorok seperti pikiran jorok sahabat.
Saya yakin babi sekalian nggak pernah menonton seekor babi ini, nggak pernah menonton video dewasa, tapi manusia-manusia zaman sekarang, ustadz-ustadz cabul ini menonton mungkin ya. Kemungkinan besar itu yang terjadi. Yang kedua, mereka itu egois ataupun zero empathy. Mereka itu tidak punya empati kepada orang lain. Sehingga cuma mengutamakan nafsu mereka pribadi. Jadi ketika dia sudah berhasrat, bernafsu, penjahat kelamin ini, maka mereka akan melecehkan, memperkosa dan sebagainya. Itu yang kedua, sahabat. Yang ketiga, para penjahat kelamin ini suka makan makanan yang haram. Jadi dalam Al-Quran ini sudah sangat jelas, nasiyatin kazibatin khoti'ah. Jadi ketika mereka mengonsumsi makanan yang haram, maka itu akan melahirkan pikiran-pikiran yang jorok dari ubun-ubun mereka. Itu sangat-sangat berpengaruh dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, sahabat sekalian. Jadi solusinya, sahabat, menurut saya pribadi ini jangan dipenjara, suntik kebiri supaya mereka ini terhindar untuk melakukan pelecehan-pelecehan selanjutnya. Suntik kebiri, hukuman mati juga boleh. Itu sepertinya hukuman yang pantas bagi para penjahat kelamin ini, sahabat. Baik sahabat, kita doakan sahabat kepada para penjahat kelamin ini, semoga alat intimnya, alat kelaminnya bermasalah. Semoga mereka tidak bisa bangun alat kelaminnya seumur hidup. Semoga para penjahat kelamin ini mendapat balasan dari hakim warga ataupun warga menghakimi mereka dengan sebaik-baik kehakiman. Karena ketika kita mengharapkan keadilan di kejaksaan, majelis keadilan, maka kita butuh duit, sahabat sekalian. Bagaimana yang dilakukan korbannya, bagaimana para korban bisa melapor kalau misalkan banyak duit yang dihamburkan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, sahabat. Nah, ini adalah konten diskusi. Sahabat bisa drop di kolom komentar apa penyebab-penyebab selanjutnya. Tentu ini adalah bagian kecil dari yang mempengaruhi tingkah laku para penjahat kelamin ini. Astagfirullah. Mereka ini apa dalam pikirannya ya? Tidak punya empati, makan makanan haram dan sebagainya mungkin ya. Apapun titelnya, baik itu ustadz, baik itu kiai, gus, habib, sama aja itu penjahat kelamin. Mereka itu orang-orang yang mengutamakan nafsu hasratnya. Mereka itu otaknya cuman ada di dalam kolor, sahabat. Jadi ya demikianlah tingkah laku mereka. Memperkosa dan melecehkan santri. Astagfirullahaladzim. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat selalu ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat sekalian bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.